Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berada pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan di 1445 Hijriah. Nah, dalam bulan ini kita manfaatkan untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan hubungan kita dengan secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang khusus di pada bulan Ramadan. Yang kemudian yang kedua tadi hubungan secara horizontal, yaitu hubungan sesama manusia. Kita sama-sama tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dengan manusia, yaitu yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, di sini dalam pembahasan kali ini yaitu terkait dengan menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini sangat penting karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, siapakah muslim yang paling utama? Yaitu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menjaga lisan dan perbuatannya. Nah, menjaga lisan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak menjaga lisan, seperti kita melakukan ghibah, melakukan bohong, menyebarkan hoax, pamannya, itu akan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Lisan tidak dijaga, hubungan dengan keluarga akan rusak. Lisan tidak menjaga lisan akan merusak hubungan kita dengan tetangga. Tidak menjaga lisan akan merusak hubungan kita sesama manusia. Nah, dalam konteks ini menjaga lisan tadi kenapa menjadi sangat penting? Tadi untuk menjaga hal-hal yang buruk. Menjaga lisan dengan baik akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan disediakan surga bagi orang yang menjaga lisan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut dan lidah, serta kedua kakinya, yakni kemaluan, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Jadi dalam konteks menjaga lisan ini ialah untuk tadi kita menghindari dari api neraka. Dan tadi disebutkan dalam hadis itu Allah akan memberikan surga bagi orang yang menjaga lisan. Jadi semua yang tadi disebutkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, selain itu juga dihadapkan pertanggungjawaban di dunia. Dalam tadi disebutkan bahwa era digital sekarang ada perubahan, tidak lagi menggunakan dengan lisan, tapi menggunakan dengan tangan. Nah, tangan ini kadang kita bermedia sosial umpamanya itu berkata misalkan yang tidak sesuai fakta yang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, ini sama seperti yang disebutkan tadi bahwa ini juga bagian daripada menjaga lisan, tetapi melalui dengan tangan atau jari jemari. Dan ini dalam konteks dunia ataupun misalkan hukum di Indonesia ini sudah diatur. Tadi disebutkan Allah akan berikan hukuman ataupun berikan surga bagi orang yang menjaga atau tidak menjaga lisannya. Ternyata kita di Indonesia juga diatur bagaimana cara berkomunikasi yang baik, baik dengan tadi lisan juga dengan tangan, yaitu lewat media sosial. Karena saat ini kita lihat fenomena di masyarakat banyak sekali berita bohong, berita fitnah yang itu merugikan orang lain. Ya. Jika merugikan orang lain, maka yang terjadi adalah
ada ancaman hukuman yang diatur oleh negara. Dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE, yaitu yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 1 tahun 2023, ya, perubahan terhadap Undang-Undang ITE tahun 2008. Nah, ancaman hukuman yang disebut di sini itu menjadi bagi orang yang tadi melakukan penyebaran hoax, fitnah, dan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, itu ada ancaman hukuman maksimalnya adalah 4 tahun penjara. Dan ini antara hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ya, ada kesamaan gitu ya bagi yang tadi yang tidak menjaga lisan. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita dengan cara tadi, jangan sampai puasa kita itu menjadi sia-sia hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.